Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hasil kami dari materi penerapan program pemasaran TUJP dan analisis SWOT dalam meningkatkan penjualan Jeko dan Nasabah. Kelompok 1 kami beranggotakan Anissa Rahma, Dafa Kurnia Al-Hafiz, Jelita Saristia, Mas Legusinus, dan Tessa Rupajani. Pertama-tama sebelum kami menjelaskan tentang latar belakang dari Jeko dan Nasabah, saya ingin menjelaskan bagaimana kondisi industri kuliner dan Jeko dan Nasabah di Indonesia. Industri makanan dan minuman di Indonesia itu berkembang dengan sangat cepat karena urbanisasi dan perubahan manajemen masyarakatnya, terutama untuk donat dan kopi yang kini sudah menjadi bagian gaya hidup dan aktivitas sosial dari warga kota-kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, dan sebagainya. Jeko dan Nasabah Kopi muncul sebagai pionir dalam bidang ini dengan membawa konsep pelayanan modern, inovasi menu dan digitalisasi pelayanan yang memperkuat posisinya di pasar nasional dan Asia. Dan dalam dunia kuliner, persaingan itu sangat ketat, sehingga inovasi produk dan strategi pemasaran dari Jeko dan Nasabah Kopi menjadi kunci utama untuk bertahan dan berkembang lagi di masa yang akan datang. Selanjutnya, untuk latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya, Jelita. Berdirinya Jeko dan Nasabah Kopi. Jeko didirikan oleh Johnny Andrean pada tahun 2005 dengan visi menyediakan produk donat dan kopi berkualitas internasional. Namun, bercita rasa konsep Gibson, Imperator bergerak di Jepang, Eropa, serta pilihan menu inovatif menjadi pembedaan menu. Digital marketing juga sangat dioptimalkan lewat media sosial, aplikasi, dan kerjasama dengan platform delivery, sehingga Jeko mampu menjangkau lebih banyak pelanggan dan membangun loyalitas di kalangan milenial serta keluarga urban. Konsep marketing mix 7P pada Jeko. 7P adalah perangkat pemasaran terpadu produk, harga, tempat, dan promosi. Para membuat SDM, proses, dan bukti fisik. Setiap aspek membentuk bangunan perusahaan, merancang, menjual, serta membedakan diri di mata konsumen. Jeko menggunakan 7P untuk membangun brand dan loyalitas, produk berkualitas dan inovatif, harga kompetitif, inovasi strategis, promosi digital, aktif SDM terlatih, pelayanan transparan, serta desain interior dan kemasan produk minum. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tessa. Selanjutnya, inovasi sebagai kunci sukses Jeko donat dan kopi. Keberhasilan Jeko tidak terlepas dari upaya inovasi berkelanjutan di berbagai aspek, mulai dari rasa donat, minuman kopi, hingga konsep desain dan pelayanan. Jeko selalu menghadirkan varian menu baru, mengikuti tren pasar dan selera konsumen. Inovasi juga diberikan pada desain interior, pengalaman digital, serta cara pelayanan yang segar dan efisien. Fokus pada inovasi inilah yang membuat Jeko mampu menarik pasar urban, membangun loyalitas pelanggan, dan mempertahankan efisiensi dan persaingan industri kuliner. Selanjutnya, implementasi marketing mix 7P. Promosi, people, proses, physical, and user. Promosi Jeko mengandalkan digital marketing dengan konten visual interaktif di Instagram, TikTok, dan YouTube, serta kampanye musiman seperti Ramadan dan Valentine. SDM Jeko dilatih untuk pelayanan cepat, ramah, bersih, dan menciptakan pengalaman konsumen positif. Proses produksi terbuka dengan self-service, memastikan transparansi dan kualitas interior terbaik, dan kemasan produk dengan cara elegan dan konsisten, dan memperkuat citra yang premium. Selanjutnya ada profil usaha Jeko dan perkembangan usahanya. Jeko berkembang pesat sejak berdiri. Produk utama adalah donat dan kopi. Produk varian donat
Jeko tersebar di pusat perbelanjaan seperti bendahara dan banyak negara Asia. Digitalisasi seperti aplikasi order dan promosi di media sosial sangat membantu pertumbuhan bisnis dan menjaga relevansi merek. Implementasi marketing mix 7P, produk, harga, dan tempat. Jeko menyediakan produk inovatif dengan standar kualitas tinggi, harga menengah ke atas, diterapkan menyesuaikan kualitas dan segmentasi pasar, serta promosi banding dan paket hemat untuk mendorong volume penjualan. Lokasi gerai dipilih di pusat strategis dan berkolaborasi dengan layanan outlet delivery untuk memperluas jangkauan konsumen, sehingga terjadi peningkatan penjualan dan daya tarik merek. Di sini ada kesimpulan dan rekomendasi strategis bauran pemasaran 7P dan analisis SWOT terbukti meningkatkan citra dan penjualan Jeko, sekaligus membangun loyalitas pelanggan serta memperluas pasar. Rekomendasi ekspansi ke kota-kota kecil dengan format gerai mini, inovasi produk sehat dan sesuai selera lokal, penguatan digital marketing dengan big data, efisiensi rantai pasok serta teladan SDM berkelanjutan agar pelayanan seragam di seluruh cabang dan daya saing terus meningkat di pasar lokal hingga global. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh. Saya bertanya kepada kelompok satu, kira-kira menurut kelompok satu bagaimana kenapa Jeko Donat Coffee bisa bertahan di Indonesia dengan cukup waktu yang lama? Terima kasih. Selain donat, produk apa lagi yang dijual Jeko? Dan untuk varian donat itu yang paling best seller apa aja saat ini? Nama kemudian keras ya nama saya. Namanya mulai dari dulu aja, kita 4, 24, kelas 12. Sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rosia. Kenapa Jeko Donat dan Kopi bisa bertahan lama di Indonesia? Jeko Donat dan Kopi bisa bertahan lama di Indonesia karena mereka konsisten menjaga kualitas produk serta memiliki rasa yang sesuai dengan selera masyarakat Indonesia, inovatif dalam menu serta menawarkan harga yang masih terjangkau. Selain itu, strategis pemasaran yang kuat dan lokasi toko yang strategis membuat Jeko tetap diminati hingga saat ini. Saya ingin menjawab untuk pertanyaan dari Melanie. Produk apa lagi yang dijual Jeko Donat & Coffee selain donat? Jeko Donat & Coffee itu juga menjual minuman seperti minuman kopi dan juga non kopi. Itu ada banyak juga variannya. Kalau untuk kopi ada americano, cafe latte, espresso, mocha, cappuccino dan sebagainya. Dan untuk varian minuman non kopi itu ada varian seperti frappe dan minuman dinginnya, seperti frappe coklat, frappe buah, teh dan minuman lain-lain. Selain itu ada juga untuk menu J-Club ya, yaitu menu sandwich atau burger yang berisikan cheesy rich, chicken salami, egg mayonnaise, katsu, omelet atau sausage, tuna mayo dan sebagainya. Selain itu ada juga produknya yang bernama J-Food. Itu seperti yogurt bubuk ala J-Top dan biasanya dipadukan dengan topping seperti buah, kacang, granola, saus, dan cocok buat yang ingin dessert atau camilan ringan. Di Jeko Donat & Coffee yang menjadi best sellernya itu ada donat, yang pasti donat dengan terutama untuk varian agapon, yang dimana donat itu dengan topping keju almond yang manis dan digadang-gadang sebagai legendaris. Yang lainnya juga ada seperti donat dengan rasa oreologi, yang dimana donat itu berbasis oreo dan juga sering disebut sebagai favorit banyak pelanggan, terutama bagi pecinta coklat. Yang lainnya ada juga mini donat, terus ada
menu-menu yang tadi saya sebutkan yang selain dijual oleh Jeko juga. Dan itu dia. Bagaimana? Saya juga perkenalkan nama saya dengan nama 2 isi bertanya kelompok 1. Tadi kan produknya Jeko ya. Nah, gimana sih si Jeko ini bisa memenangkan persaingan pasar, terutama di produk yang sama gitu di donat ataupun di seluruh dunia makanan? Pertama, saya Muhammad Wandi dan kami membuat donat yang 39. Saya ingin bertanya, apa yang membuat donat dan kopi Jeko berbeda dari donat yang lain? Dan bagaimana cara Jeko itu memikat para pembeli? Terima kasih. Di sini saya menjawab pertanyaan dari Bapak Rodani. Bagaimana Jeko memenangkan persaingan pasar? Jeko memenangkan persaingan pasar dengan kualitas yang lebih tinggi, strategi pemasaran yang efektif, dan pengalaman pelanggan yang menyenangkan. Mereka menawarkan donat dengan rasa unik dan beragam, seperti alfalfa dan avocado di Caprio, serta menggunakan bahan-bahan yang berkualitas tinggi. Saya akan menjawab pertanyaan akademik. Apa yang membuat Jeko berbeda adalah varian rasa unik, kualitas pakan, dan desain gerai yang modern. Jeko menarik pelanggannya dengan promosi, media sosial, dan kolaborasi dengan influencer. Mereka juga memiliki program loyalitas pelanggan yang membuat kita setia kembali untuk mencoba produk-produk baru. Dengan demikian, Jeko dapat mempertahankan posisinya sebagai salah satu brand donat terkemuka di Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon maaf.